Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari Poltekkes Jember. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lipid. Definisi. Lipid adalah kelompok atau beragam senyawa organik seperti lemak, minyak lilin, dan steroid yang dicirikan oleh sifatnya yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Berfungsi sebagai cadangan energi, komponen membran sel, isolator panas, dan prekursor hormon, serta merupakan makromolekul vital dalam kehidupan makhluk hidup. Penyusun utamanya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifat utama lipid, hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air karena sifatnya nonpolar. Lipofilik, mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Komponen utama yaitu asam lemak, rantai panjang hidrokarbon CH2 yang diakhiri dengan gugus karboksil COOH. Gliserol, alkohol dengan 3 gugus hidroksil OH yang menjadi tulang punggung trigliserida. Kemudian ada jenis lipid trigliserida atau triasilgliserol, merupakan klasifikasi lipid sederhana. Komponen utama gliserol, molekul gula alkohol sederhana, berfungsi sebagai tulang punggung atau inti dari trigliserida dan asam lemak. 3 rantai panjang asam lemak yang terikat pada gliserol. Jenis asam lemaknya bisa bervariasi, yaitu penyusun asam lemak, yaitu jenuh, rantai karbonnya hanya berisi ikatan tunggal. Contohnya asam stearat dan asam palmitat. Dan tak jenuh yaitu mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap, contohnya asam oleat. Trigliserida terbentuk dari reaksi antara 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak melalui reaksi esterifikasi, sehingga terbentuk 3 ikatan ester dan dihasilkan 3 molekul air, yaitu H2. Kemudian ada jenis lipid, yaitu yang kedua ada fosfolipid, komponen utama pembentuk membran tersusun atas double layer. Struktur amfifiliknya terdiri dari kepala fosfat polar atau suka air dan 2 ekor asam lemak nonpolar tidak suka air yang terhubung melalui gliserol. Sifat pengemulsi memungkinkan minyak dan air bercampur digunakan dalam makanan dan kosmetik. Tersusun atas kepala yang bersifat polar hidrofilik yang mengandung gugus fosfat serta 2 ekor asam lemak yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Struktur antifatik ini menyebabkan fosfolipid mampu membentuk lapisan ganda bilayer yang menjadi komponen utama membran sel. Yang ketiga ada steroid, struktur 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Sterol, yaitu subkelompok steroid yang ditandai dengan adanya gugus OH memiliki kerangka 4 cincin steroid, menunjukkan struktur lipid golongan steroid yang memiliki kerangka dasar 4 cincin kolesterol, beta-sitosterol, dan kolestanol termasuk sterol karena memiliki gugus OH dan rantai samping yang khas, sedangkan kortisol, progesteron, testosteron, dan estradiol merupakan hormon steroid yang berasal dari sterol tetapi telah mengalami modifikasi struktur sehingga berfungsi sebagai pengatur aktivitas biologis tubuh. Seperti contoh di samping yaitu struktur kimianya, ada kolesterolnya seperti ini, kemudian ada beta-sitosterol yang kedua, yang ketiga itu ada kolestanol. Terus ada identifikasi yang lipid jurnal yang pertama, yaitu menurut jurnal pertama metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji ketidakjenuhan dan uji acrolein. Jurnal yang pertama ini kita menggunakan uji lipid pada minyak kelapa, margarin, dan gliserol. Uji yang pertama ketidakjenuhan. Untuk menentukan adanya kandungan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh, yaitu reagennya yaitu pakai kloroform dan iodin.
Kemudian keterangannya yaitu berwarna iodin hilang atau memudar, menghasilkan hasil positif yaitu jenuh minyak kelapa, dan yang tak jenuh yaitu margarin. Asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap C direaksikan dengan iodin dalam kloroform. Iodin akan bereaksi pada ikatan rangkap tersebut sehingga membentuk ikatan tunggal, menyebabkan lemak menjadi lebih jenuh dan ditandai dengan memudarnya warna iodin sebagai indikasi adanya ketidakjenuhan lemak. Identifikasi lipid jurnal yang pertama yaitu yang uji kedua yaitu acrolein untuk menentukan adanya gliserol, yaitu regennya gliserol dan KHSO4. Kemudian keterangannya yaitu menjadi bau tengi, hasil positifnya yaitu minyak kelapa. Sedangkan margarin enggak. Gliserol dipanaskan dengan KHSO4 sehingga mengalami dehidrasi atau pelepasan molekul air dan menghasilkan acrolein, CH2 rangkap CH dan CHO yang ditandai dengan terbentuknya senyawa aldehid berbau menyengat sebagai indikator adanya gliserol atau lemak. Identifikasi lipid jurnal yang kedua yaitu pada jurnal kedua ini metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji kuantitatif atau uji anti kolesterol menggunakan variasi ekstrak etanol sawi pakcoy secara in vitro. Uji kuantitatifnya atau uji anti kolesterolnya untuk mendeteksi kolesterol berdasarkan pembentukan kompleks warna hijau biru. Uji anti kolesterol pada ekstrak sawi pakcoy dilakukan menggunakan metode Lieberman-Burchard yang mengukur penurunan kadar kolesterol secara in vitro. Ekstrak etanol 70% dan 96% diuji pada berbagai konsentrasi senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin berperan sebagai mengikat kolesterol sehingga kadarnya menurun. Hasil menunjukkan etanol 70% yaitu 20-76 ppm paling efektif. Kemudian yang etanol yang 96 menghasilkan 29-10 ppm. Artinya ekstrak etanol 70% lebih baik karena lebih banyak menarik senyawa polar yang berfungsi sebagai anti kolesterol. Identifikasi lipid jurnal kedua yaitu pada uji anti kolesterol metode Lieberman-Burchard, kolesterol direaksikan dengan asam asetat anhidrat dan H2SO4 pekat sehingga terjadi asetilasi dan pembentukan ikatan rangkap terkonjungsi yang menghasilkan warna hijau. Semakin pucat warna hijaunya menunjukkan semakin sedikit kolesterol yang bebas karena flavonoid dalam ekstrak dapat berikatan dengan gugus OH kolesterol sehingga menurunkan jumlah kolesterol yang beraksi dan menyebabkan absorbasi menurun. Menurut jurnal yang ketiga, yaitu metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji saponifikasi. Uji saponifikasi untuk mengidentifikasi trigliserida atau lemak. Pada uji saponifikasi sampel berupa asam stearat dan minyak goreng trigliserida dipanaskan dengan larutan NaOH basa menghidrolisis ikatan ester pada gliserida sehingga terbentuk garam natrium dari asam lemak, sabun, dan gliserol. Terbentuknya endapan sabun menunjukkan bahwa sampel benar mengandung lipid trigliserida. Struktur trigliserida memiliki 3 gugus ester COO bereaksi dengan 3 molekul NaOH. Kemudian hidrolisis ini memutus setiap ikatan ester sehingga masing-masing gugus R COO berubah menjadi garam natrium LCOO Na sabun. Sementara rangka gliserol tersebut terbentuk sebagai HO, CH2, CH AHO, CH2OH. Terbentuknya sabun dan gliserol menegaskan bahwa sampel mengandung trigliserida. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis terbukti mengandung lipid, baik trigliserida maupun asam lemak tidak jenuh, yang terindikasi dari berbentuknya produk saponifikasi serta adanya tanda pemecahan gliserol dan ikatan rangkap. Selain itu, ekstrak etanol 70% sawi pakcoy menunjukkan kemampuan terbaik dalam menurunkan kadar kolesterol, ditunjukkan oleh nilai EC50 yang lebih rendah dibandingkan ekstrak etanol 96%. Secara umum, rangkaian hasil ini menegaskan karakteristik lipid pada sampel sekaligus menunjukkan potensi sawi pakcoy sebagai sumber senyawa alam yang efektif sebagai anti kolesterol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.